Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kita lagi waktu dan kesempatan yang baik ada dalam rumah Tuhan. Hari ini adalah hari yang istimewa saudara-saudara sekalian. Tidak hanya kita sudah melewati bulan yang ke-11 dan kita ada di minggu yang pertama di bulan yang baru, di bulan Desember. Tetapi saudara-saudaraku, hari ini kita adalah hari di mana kita mempersiapkan hidup kita, mempersiapkan diri kita untuk kita masuk di dalam masa-masa raya Advent dan masa raya Natal. Tidak terasa saudara-saudara sekalian, waktu berjalan begitu cepat. Dan kita bersyukur kepada Tuhan karena sampai hari ini Tuhan masih memberikan kasih dan anugerahnya kepada kita. Kita bersyukur kepada Tuhan karena dalam setiap hal yang kita jalani, maka disitulah Tuhan menyatakan kasih dan anugerahnya bagi hidup saudara dan saya. Pemazmur mengatakan dalam Mazmur nomor 65, bagimulah puji-pujian di Sion ya Allah, dan kepadamulah orang membayar nasar. Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup. Karena bersalah, bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Kiranya pemazmur ini menjadi kekuatan kita saudara-saudara sekalian. Kita adalah orang-orang terpilih, orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan untuk mendekat kepadanya, untuk kita diam di pelataran Tuhan, menikmati semua kebaikan-kebaikan Tuhan, menikmati semua kasih karunia Tuhan dalam kita memasuki masa raya Advent yang keempat ini saudara-saudara. Yang pertama ini saudara-saudara sekalian. Mari kita mulaikan ibadah kita sebagai tanda di mana kita masuk dalam masa raya Advent pertama. Nanti Sesar Mayor Koros Bapak Yupito akan memasang lilin yang di tengah. Satu lilin dipasang saudara-saudara sekalian sebagai tanda kita ada di Minggu Advent yang pertama. Saat kita menyanyikan pujian Saat Indahku Berhadapan Denganmu, maka Bapak Yupito Untono Sesar Mayor Korops akan memasang lilin yang pertama di tengah sebagai tanda kita ada di masa raya Advent yang pertama. Nikmati kasih anugerah Tuhan, nikmati perjumpaan dengan Tuhan hari ini. Kiranya Advent yang pertama akan menyiapkan hati dan pikiran kita untuk kita masuk dalam masa-masa raya yang kita jalani. Kita akan pujian di saudara-saudara sekalian, dan lilin akan dipasang oleh Bapak Yupito, lilin yang pertama sebagai tanda kita ada di masa pertama. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa aku Tuhan lebih erat dalam pelukanmu, bawa daku erat dalam pelukanmu. Menikmati kasih-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan
kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Tuhan ingin saudara dan saya dalam rumah Tuhan, menikmati bait Tuhan, bertemu dengan Tuhan merupakan sebuah sukacita yang besar yang Tuhan terima dari hidup saudara dan saya. Kiranya hari ini saudara bisa mengalami berjumpa dengan Tuhan. Kiranya waktu-waktu yang baik yang Tuhan beri bagi saudara dan saya untuk kita mau ada melihat bagaimana kebaikan Allah yang gak pernah berhenti atas hidup saudara dan saya. Memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku Tuhan, bawa erat dalam pelukan-Mu, erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan. Kekudusan-Mu, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam sekali katakan sama-sama, anugerah-Mu, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu, menikmati anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu. Mari sejenak kita untuk berdoa kepada Tuhan. Terimalah hadirat Tuhan, hadirat atas hidupmu. Bersyukurlah kepada Tuhan. Kita ada di minggu Advent yang pertama hari ini. Bersyukurlah kepada Tuhan karena Tuhan izinkan kita ada di hari ini. Ada banyak tantangan dan pergumulan kita hadapi. Tapi kita percaya bahwa di dalam hadirat Tuhan kita mengalami kekuatan. Dalam hadirat Tuhan kita mengalami kemenangan. Dalam hadirat Tuhan kita mengalami kemampuan boleh menghadapi apapun. Bersyukurlah kepada Tuhan untuk semua kasih setia Tuhan. Kasih Yesus untuk semuanya Bapa. Bersyukur dan bersyukur Tuhan.
Yang sudah selesai berdoa, mari kita berdiri saudara-saudara sekalian, dengan lembut kita nyanyikan. Hadirat-Mu Tuhan, rasakan hadiratnya. Ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, kekudusan-Mu memenuhi hidupmu, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu Tuhan. Amin. Menikmati sekali lagi katakan hadirat-Mu Tuhan. Anugerah-Mu, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan hadirat Tuhan, rasakan hadiratnya. Kekudusan-Mu Bapa, penuhiku Tuhan, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih. Sekali lagi saudara sekalian, anugerah-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu Bapa untuk semua kebaikan-Mu. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu Tuhan memenuhi hidup kami. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Katakan sama-sama, menikmati kasih anugerah-Mu, anugerah-Mu. Menikmati kasih anugerah-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh ada menikmati kasih anugerah-Mu pada hari ini. Oleh sebab itu hamba memohon Tuhan memberkati kami semuanya. Yang sudah dalam rumah Tuhan di bait-Mu pada pagi hari ini, memberkati semua kami yang mengambil bagian dalam pelayanan. Kiranya kuasa dan urapan Tuhan turun atas kami, memberkati ibadah ini dari awal pada akhirnya, jadi dalam kehendak daripada Tuhan. Karena ibadah kesucian dalam rangka masa raya Advent pertama ini, kami tabiskan dan kami kuduskan di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Kita baca pengakuan iman saudara-saudara sekalian. Kita tinggal berdiri bersama-sama. Ada di halaman 400 dalam buku kita dan ada di bagian depan. Pengakuan iman balas selamatan 2, 3. Kami percaya bahwa Alkitab yang terdiri dari perjanjian lama dan baru ditulis dengan ilham Allah, dan bahwa kedua-duanya itu sajalah merupakan peraturan ilahi mengenai iman dan praktek kehidupan Kristen. Kami percaya bahwa Allah itu esa dan maha sempurna, pencipta, pemelihara, dan pemerintah alam semesta,
dan hanya kepada Dia sajalah patut manusia berbakti. Kami percaya bahwa ada 3 pribadi dalam Allah, yakni Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yang tak terpisahkan dalam intinya dan yang sama kuasa dan kemuliaannya. Kami percaya bahwa dalam pribadi Yesus Kristus sifat-sifat ilahi dan manusia dipersatukan. Dengan demikian Ia sesungguhnya Allah dan juga sesungguhnya manusia adanya. Kami percaya bahwa nenek moyang kita yang pertama diciptakan Allah dalam keadaan yang tidak berdosa, tetapi karena melanggar perintah Allah, mereka kehilangan kesucian dan kebahagiaan mereka, dan bahwa kejatuhan mereka menyebabkan semua manusia juga jadi berdosa, rusak sama sekali batinnya, dan oleh karena itu patut kena murka Allah. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus oleh sengsara dan kematiannya sudah mengadakan pendamaian bagi segenap dunia, sehingga barang siapa yang mau dapat diselamatkan. Kami percaya bahwa penyesalan di hadapan Allah, kepercayaan kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan hal dihadirkan kembali oleh Roh Kudus adalah perlu guna memperoleh keselamatan. Kami percaya bahwa kami dibenarkan oleh kasih karunia Allah melalui iman kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan bahwa setiap orang yang percaya memiliki kesaksian tentang hal itu di dalam dirinya. Kami percaya bahwa keberlangsungan keadaan diselamatkan tergantung pada ketetapan iman kepada Kristus. Kami percaya bahwa semua orang yang beriman diberi hak istimewa untuk dikuduskan secara keseluruhan, dan bahwa segenap roh dan jiwa dan tubuh dapat terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami percaya akan kekalahan jiwa manusia, kebangkitan tubuh, hari pengadilan pada akhir zaman, kebahagiaan kekal bagi orang saleh, dan hukuman kekal bagi orang durjana. Silakan duduk saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan ibadah kita, nyanyian nomor 387. 387 kita menyanyikan saudaraku, bersukalah Tuhan datang, menjadi nyanyian kita pada pagi hari ini. Bersukalah Tuhan datang merajai dunia, biarlah hatimu terbuka baginya. Segenap alam nyanyi, segenap alam nyanyi, segenap alam nyanyi. Bersukalah menebusmu, memerintah dunia, biar segala bangsa mengangkat suaranya. Nyanyi puji Dia, nyanyi puji Dia, nyanyi puji Dia. Tiada lagi duka cita, tiada derita. Yesus telah datang, berkat-Nya berlimpah bagi segala bangsa, bagi segala bangsa, bagi segala bangsa. Segenap dunia akan melihat kemuliaan dan kebenarannya. Kasih-Nya yang besar, 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 kasih-Nya yang besar. Haleluya. Ini jarang nyanyikan saudara kalian ya. Biasanya tuh Natal-Natal Desember baru muncul lagu ini saudara sekalian. Dan kita bersyukur karena kita bisa menyanyikan pujian ini. Paling enggak kita ada di bulan Desember lah, kan gitu. Bersukalah Tuhan datang merajai dunia. Biarlah hatimu terbuka baginya ya. Jadi kita harus membuka hati kita kepada Tuhan, karena hari ini hari yang Tuhan lakukan dan berikan bagi saudara dan saya untuk kita selalu melihat semua kebaikan-kebaikan Tuhan. Karena apa? Karena kasih cinta Yesus yang heran atas hidup kita. Peristiwa-peristiwa kelahirannya membuktikan tentang sebuah keajaiban Tuhan atas hidup saudara dan saya. Ini kan pujian saudara-saudaraku, cinta Yesus heran sungguh ajaib benar cinta Tuhanku. Yuk. Cinta Yesus heran sungguh ajaib benar
Alkitab katakan ajaib benar cinta. Sekali lagi, yo yo yo, cinta Yesus heran sungguh ajaib benar cinta Tuhanku. Yo, terlihat terdengar. Alkitab katakan ajaib benar cinta Tuhan. Di atas gelombang, di atas gelombang, datanglah Yesus padaku. Suaranya ku telah dengar, tetapkan hatimu. Yo, kuasanya teduhkan gelombang Lautan. hati yang penuh. Mari kita berdiri saudara sekalian, mendapat, sekali katakan, di atas gelombang, di atas gelombang. Yo, datanglah Yesus padaku. Tetapkan hatimu, kuasanya teduhkan ombak gelombang lautan. Latihan sekali lagi ya, nah sekali lagi ya. Awal lebih semangat, kalian yuk, di atas gelombang yuk. Di atas gelombang, datanglah Yesus padaku. Suaranya ku telah dengar, tetapkan hatimu. Yuk, Teduhkan ombak gelombang lautan, hati yang penuh peperangan mendapat damainya. Haleluya. Kita bersyukur saudara-saudara sekalian karena kita punya Yesus yang heran dalam artian kebangkitannya, kelahirannya, sebuah keajaiban-keajaiban yang luar biasa. Karena dia lahir adalah untuk saudara dan saya. Sebuah punya mengatakan dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Yo! Yo, dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama. dan jadi sama dengan manusia. Yo, yo, dia Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan kami, sang penebus juru selamat dunia lahir. Dia lahir untuk kami, dia bangkit untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, dia raja di atas segala raja. Katakan dia itu firman Allah Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama. dengan manusia. Yo, yo. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus, sobat kami, dia Yesus Tuhan kami, sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus, sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus, sang penebus juru selamat dunia. Oh, yeah. Haleluya. Saudara yakin dia lahir untuk kita?
Saudara yakin dia bangkit untuk kita? Amin. Saudara yakin dia mati untuk kita? Amin. Amin. Haleluya. Maka itu kita harus menyanyi glory bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Glory, haleluya. Glory, Orang haleluya. kuat, yuk. Glory, haleluya. Yo, yo. Glory, haleluya. Di dalam namanya. Sekali lagi ya. ada keselamatan Katakan, kekal. lebih kuat glory. Lebih kuat, yo. Glory, haleluya. Yo, yo. Glory, haleluya. Yeah, yeah. Glory, haleluya. Yo, yo. Glory, haleluya. Di dalam. Di dalam namanya ada keselamatan Yeah. kekal. Aku jalan Dia adalah Allah yang hidup. Katakan sama-sama, aku jalan, yo, 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 yo. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Ye, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Saya lagi katakan, aku jalan, yo, 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 aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Hey, aku percaya di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan, nyanyi glory. Glory, haleluya, oh, oh. Glory, haleluya, yeah, yeah. Glory, haleluya, hey, hey. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan, aku jalan. kebenaran dan jalan Hidupan, hey, 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 aku percaya, hey, hey, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan, nyanyi glory, glory, glory. Glory, haleluya, oh, oh, glory, yeah, yeah, glory, haleluya, hey, 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 hey. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. tangan di atas, yo, katakan, yo, hey, hey, Glory, haleluya. hey, hey, yo, yo, Glory, lebih kuat, katakan sama Tuhan, yo, glory, haleluya. yo, yo. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Doa gaya, glory, haleluya, oh, oh, glory, Glory, haleluya. yo, yo, glory, Glory, haleluya. hey, hey. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya, yo, di dalam namanya Ada keselamatan kekal, yo, ye. Di dalam namanya ada keselamatan kekal, yo, hey. Yo, yo, beri kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Silakan dulu saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan ibadah kita, memberi persembahan kita. Perpuluhan, persembahan mingguan, dan persembahan lainnya. 427 kita nyanyikan saudara sekalian. Bawalah, mari sebelah kanan saya silakan. sembahanmu Ke atas
semuanya sebagai kurban. serahkan dirimu sekarang, beri yang terbaik pada Tuhan, dan rela menyangkal diri serta berani berkorban, dan rela menyangkal diri serta berani berkorban. Ayat 2 kita nyanyikan. Serahkanlah hidupmu kini, waktu dan Tenagamu tentu Tuhan memberkati yang berkorban bagimu. Serahkan dirimu sekarang, beri yang terbaik pada Tuhan, dan rela menyangkal diri serta berani berkorban, dan rela menyangkal diri serta berani berkorban. 3. Biar pemberianmu sedikit, persembahkanlah semua, karena Tuhan menghargai yang memberi dengan rela. Serahkan dirimu sekarang, beri yang terbaik pada Tuhan, dan rela menyangkal diri serta berani berkorban, dan rela menyangkal diri serta berani berkorban. Mari kita berdiri saudara-saudara sekalian, kita mendoakan persembahan-persembahan kita di awal bulan ini, persembahan perpuluhan kita, mingguan kita, dan persembahan lainnya. Kiranya semua persembahan itu diberkati oleh Tuhan. Bapa di surga, kami datang kepadamu. Kami berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan begitu luar biasa memberkati hidup kami. Kami boleh Tuhan percayakan mengelola apa yang Tuhan beri bagi kami. Kami bersyukur kepada Tuhan karena waktu kami mengelolanya, mengerjakannya, melakukannya, maka Tuhan memberkati kami. Sebagai ucapan-ucapan syukur kami dan kewajiban kami sebagai orang percaya yang telah mengalami semua kebaikan Tuhan, maka kami pun boleh datang memberikan persembahan-persembahan kami pada hari ini. Baik itu persembahan perpuluhan kami Bapa, persembahan-persembahan mingguan kami atau kolekte kami pada hari ini, maupun persembahan-persembahan lainnya sebagai dukungan bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini dan sebagai ucapan syukur kami kepada Tuhan. Hamba berdoa Tuhan untuk seluruh persembahan-persembahan ini di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati persembahan-persembahan ini, sehingga persembahan yang sudah kami berikan pada hari ini Bapa, itu boleh mencukupkan dan memberkati semua kebutuhan-kebutuhan pelayanan Tuhan di gereja ini. Kami tahu Tuhan ini pekerjaan Tuhan, dan kami percaya bahwa seluruh pembiayaan yang harus kami lakukan untuk kegiatan-kegiatan gereja dan personal gereja ini, kami tahu pun Tuhan pasti memberkatinya. Hamba juga berdoa, Tuhan kembalikanlah berkat-Mu atas semua jemaat-jemaat Tuhan. Pada waktu mereka sudah memberi, kiranya Tuhan mereka pun diberkati berlimpah-limpah oleh Tuhan. Kehidupan mereka diberkati, pekerjaan mereka diberkati, pribadi, anak-anak, rumah tangga mereka pun diberkati Tuhan. Lebih daripada persembahan sudah kami berikan Bapa, maka hamba berdoa, kiranya biarlah kami semua boleh memberikan hidup kami sebagai persembahan yang terbaik, sebagai ibadah yang sejati di hadapan Tuhan.
Karena Tuhan pun sudah mempersembahkan yang terbaik bagi kami, maka ajar kami Tuhan, ingatkan kami, untuk kami pun boleh memberi yang terbaik bagi Tuhan. Bapa yang baik, pagi ini kami juga berdoa dan menyerahkan bagi bangsa negara kami. Biarlah kiranya Tuhan juga memberkati. Tuhan menolong bangsa negara kami Bapa. Engkau yang mengetahui kondisi bangsa negara kami. Kami berdoa secara khusus bagi pemilihan-pemilihan yang akan dilakukan pada bulan Februari di tahun 2024. Kami berdoa Tuhan memberkati pemilihan presiden, pemilihan legislatif dan apapun yang akan dilakukan Bapa. Khusus kami berdoa bagi keamanan negara ini. Tuhan melindungi, Tuhan menjaga, sehingga acara demokrasi yang begitu luar biasa yang menjadi sebuah pesta demokrasi yang memberikan berkah, memberikan kebaikan, memberikan kedamaian sejahtera di tengah-tengah bangsa negara kami. Kami berdoa siapapun pemimpin yang akan terpilih dari 3 pasangan telah ditentukan Bapa oleh pemerintah. Kami berdoa biarlah Tuhan akan campur tangan. Kami tahu Tuhan pasti memilih pemimpin yang terbaik bagi bangsa ini. Di tengah-tengah keperbedaan, keragaman di antara semua suku bangsa agama di negara ini pun, kami percaya maka akan memilih pemimpin-pemimpin yang benar-benar nasionalis, pemimpin-pemimpin yang memperhatikan segala sesuatu dalam semua kehidupan masyarakat di negara ini Bapa. Kami berdoa dan menyerahkan dalam tangan-Mu Tuhan, kiranya Engkau memberkati, memberikan keamanan, dan kami juga berdoa bagi semua kegiatan-kegiatan gereja yang dilakukan pada bulan Desember dalam kemana masa raya Natal. Tuhan juga berkati. Saya mohon perlindungan Tuhan atas gereja-gereja yang ada, atau kami bisa melaksanakan ibadah-ibadah Advent, bahkan masa-masa raya Natal yang akan dilakukan, biarlah keamanan Tuhan berikan bagi kami. Lindungi setiap gereja-gereja-Mu Bapa, sehingga kami boleh beribadah dengan aman dan tenang dalam negara ini, dan kami juga boleh menikmati sukacita Natal di tengah-tengah semua kegiatan-kegiatan ibadah yang dilakukan di setiap gereja yang ada. Kami berdoa bagi pemerintahan yang ada, baik presiden, wakil presiden, dan jajaran. Tuhan juga memberkati mereka semuanya Bapa. Kami serahkanlah Tuhan bagi kota kami Surabaya, Tuhan juga memberkati. Wali kota dan jajarannya Tuhan juga tolong mereka. Semua kami masyarakat di kota Surabaya Tuhan juga berkati. Berikan perlindungan bagi kami Tuhan di dalam kota ini. Jauhkan dari segala tindakan kriminal yang ada Bapa. Dan biarlah semua masyarakat di kota Surabaya boleh aman, melakukan kegiatan-kegiatannya apapun dilakukan, baik itu bekerja, berusaha, dan beribadah kepada Tuhan. Kami juga berdoa bagi kami yang ada di Korps 2 Surabaya pelayanan ini, Tuhan juga berkati. Kami serahkan kegiatan yang telah kami lakukan di gereja ini pun Tuhan berkati. Panitia Natal yang telah dibentuk Tuhan memberkati. Usaha-usaha Natal yang dilakukan Tuhan juga memberkati. Panitia Tuhan berkati, dan semua acara-acara Natal yang kami lakukan Tuhan memberkati. Kiranya Bapa, semuanya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Semuanya untuk mengalami kami damai sejahtera Tuhan di tengah-tengah kami bergereja di dalam gereja Korps 2 Surabaya ini Bapa. Kami serahkanlah Tuhan semua umat-umat-Mu, berkatilah mereka. Tuhan tolonglah kehidupan mereka Bapa di tengah-tengah usaha pekerjaan mereka. Kami bawa mereka Tuhan ke dalam tangan-Mu, baik mereka-mereka yang ada berusaha di kota Surabaya, bekerja, melakukan kegiatan di kota Surabaya, Tuhan juga berkati mereka. Mereka-mereka yang jauh di kota Surabaya memperhatikan pekerjaan pelayanan Tuhan di tempat Tuhan juga memberkati mereka. Ada keluarga daripada Tobias, Tuhan juga berkati mereka. Keluarga ataupun kami berdoa bagi Dana, kami berdoa bagi Dr. Elda, berdoa juga bagi beberapa anak-anak kami, baik itu Edgar, baik itu Renaldi yang jauh pada kami, ada Edwin juga, Tuhan juga berkati mereka Bapa. Kiranya dalam semua usaha dan jerih lelah mereka, maka disitulah Tuhan memberkati mereka. Tuhan menolong mereka Bapa, lindungi dan jagai mereka. Mereka jauh dari kami sanak keluarga dan orang tua, tapi kami tahu Tuhan ada bersama dengan mereka, memberkati hidup mereka, memberkati usaha pekerjaan mereka. Kami berdoa untuk setiap jemaat-jemaat-Mu yang menghadapi tantangan pergumulan, Tuhan juga berkati mereka. Ada yang sakit, kami berdoa Tuhan jamah dan sembuhkan mereka, sehatkan dan pulihkan mereka. Kami terus berdoa bagi anak kami Brian, biarlah juga Tuhan lawat mereka. Kalau hari pun dia tidak dalam gereja-Mu, tapi kami percaya tangan Tuhan ada menjamah tubuhnya Bapa. Tuhan melihat kondisi tubuhnya, Tuhan tahu apa yang dihadapinya. Dan kami bisa berdoa kepada Tuhan, meyakini bahwa kuasa Tuhan lebih besar dari sakit penyakitnya. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan dia, Tuhan sehatkan dia. Setiap bagian-bagian organ dalam tubuhnya Engkau pulihkan supaya dalam keadaan baik Bapa, semua sehat. Dan kami boleh melihat kemuliaan Tuhan, kami boleh melihat mujizat Tuhan terjadi atas tubuh Brian, menjadi kesaksian besar bagi gereja-Mu, bagi siapa saja, bahwa Tuhan ada dan Tuhan ajaib, bisa menyembuhkan dan memulihkan dari sakit pada
Brian Tuhan. Kami berdoa untuk orang tuanya Tuhan juga berkati, supaya mereka juga terus boleh melihat kemauan Tuhan dan mengikuti kehendak Tuhan selalu Tuhan, sehingga dari semua itu kami percaya hidup mereka pun diberkati Tuhan. Kami serahkan yang lainnya, yang dalam pemulihan kami bersyukur ada Bapak Lingga yang boleh sehat, Tuhan terus pulihkan dia, Tuhan terus sehatkan dia Bapak. Ada Cili dia, kami terus berdoa Engkau pulihkan, Engkau sehatkan dia Bapak. Sakit penyakit dialaminya yang kadang-kadang menakutkan itu pun kami percaya di dalam nama Yesus Tuhan memulihkannya Bapak. Kami percaya kiranya iman yang teguh Tuhan berikan bagi mereka untuk melihat keajaiban dan mujizat Tuhan terjadi atas hidup mereka. Terima kasih Bapak, sekarang waktu yang baik bagi kami untuk dengar firman-Mu. Tuhan berkati kami semuanya. Turunkan dalam Roh Kudus Tuhan untuk mengerti firman-Mu, dan berkati hamba-Mu yang memberikan firman-Mu pada hari ini. Tuhan urapi hamba-Mu, apa yang tadi dipersiapkan Tuhan nyatakan, sehingga kebenaran Tuhan dinyatakan dan terjadi atas hidup kami. Kami boleh diberkati dan dikuatkan lewat firman-Mu. Terpujilah Tuhan bersama kami semua Bapa. Dalam Yesus kami sudah bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Saat yang baik saudara-saudara sekalian, bagi kita sekalian untuk kita mau mendengar firman Tuhan. Silakan duduk saudara-saudara sekalian. Peristiwa-peristiwa Natal menjadi peristiwa yang memberikan kita sukacita, berikan kita kemenangan, memberikan kita kekuatan-kekuatan iman. Peristiwa kelahiran Tuhan ke dalam dunia sebuah peristiwa yang luar biasa, yang membuat kita mau tunduk kepada kemauan dan otoritas atas hidup kita saudara sekalian. Kita tahu bahwa waktu Yesus lahir ke dalam dunia ini, maka ada sebuah kekuatan yang Dia beri bagi kita, ada sebuah kemenangan untuk kita berani menghadapi apapun dalam hidup ini saudara sekalian. Itu kan pujian bahwa kemenangan selalu terjadi atas hidup saudara dan saya. Imani dan yakinkan dalam diri kita, supaya kita mau terus melihat bahwa dalam segala sesuatu Tuhan berikan kita kemenangan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu Tuhan. dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku Tuhan, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Yesusku, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin
hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku Tuhan, segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku, segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini, kemenangan terjadi di sini. Iya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan telah memimpin kita pada sepanjang 11 bulan yang kita lalui. Dan hari ini kita ada di penghujung tahun 2023. Kita ada semua karena kemurahan Tuhan. Kita ada karena ada Allah yang perkasa. Kita ada karena ada penasehat ajaib. Sehingga kita mampu menjalani hari-hari kita sepanjang tahun ini. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita akan membaca dua bagian pembacaan. Yang pertama dari Injil Markus pasal 13 ayat 33 hingga ayat 37. Injil Markus pasal 13 ayat 33 hingga ayatnya yang ke-37 berkata demikian. Nasihat supaya berjaga-jaga. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang berpergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, janganlah kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Pembacaan berikutnya, Injil Lukas pasal 21, ayatnya yang ke-25 hingga ayatnya yang ke-38.
kedatangan Anak Manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deruh dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka, perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Nasihat supaya berjaga-jaga. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Pada siang hari Yesus mengajar di Bait Allah, dan pada malam hari ia keluar dan bermalam di gunung yang bernama Bukit Zaitun. Dan pagi-pagi semua orang banyak datang kepadanya di dalam Bait Allah untuk mendengarkan dia. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pada hari ini kita masuk dalam Advent yang pertama. Advent pertama saya beri judul Yesus datang kembali. Kalau dalam bahasa Yunani, parousia. Kedatangan Yesus kedua kali ini dikatakan dalam Alkitab. Oleh sebab itu, pada pagi hari ini mari kita akan merenungkan tentang hari kedatangan Yesus. Kalau Advent 2000 tahun lebih yang lalu, itu mereka sedang menantikan kedatangan Yesus lahir di tengah-tengah dunia ini. Tetapi pada masa ini, kita menanti kedatangan Tuhan tidak lagi seperti 2000 tahun lebih yang lalu. Kita menanti kedatangannya untuk kita melihat bayi akan lahir. Tetapi hari-hari ini kita belajar kedatangan Anak Manusia. Pada ayat yang ke-25 kalau kita membaca, kedatangan Anak Manusia maka ada tanda. Pada ayat 25 dikatakan, dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deruh dan gelora laut. Saudaraku, inilah yang terjadi pada saat kita sedang menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dikatakan pada ayat ini bahwa akan ada tanda di mana segala apa yang ada di bumi, ya, dikatakan itu akan terjadi gelora laut, ya, akan terjadi deruh. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pada saat itu tanda akan terjadi, maka dikatakan pada ayat 26, maka orang akan mengalami kematian. Bukan karena hal-hal itu terjadi, tetapi mereka mengalami kematian karena ketakutan yang ada dalam kehidupan mereka. Melihat keadaan yang terjadi, di mana tanda itu sangat menakutkan bagi mereka. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kematian orang-orang pada saat kedatangan Anak Manusia bukanlah karena deruh laut yang begitu luar biasa, tetapi mereka melihat
bahwa luar biasanya hal itu terjadi. Apalagi saat mereka melihat benda-benda langit berjatuhan. Saudaraku, ini akan menakutkan bagi kita. Kalau kita pernah nonton film 2012 ya, semua itu hancur begitu ya. Kira-kira seperti itulah, begitu mengerikan kedatangan anak manusia pada kali yang kedua. Dan Yesus yang menuliskan firman ini, bahwa hari itu akan datang. Hari itu akan datang. Maka apa yang harus kita lakukan untuk hari itu? Apakah kita akan hidup dengan santai saja? Apakah kita hidup dengan kesenangan-kesenangan kita sendiri? Tapi semoga sepanjang tahun yang kita lalui ini kita sedang berjaga. Kita sedang menanti. Kita tidak pernah terlena. Kita tetap menunggu. Kita terus merayakan Advent di setiap hari. Di mana kita sedang dalam penantian. Kalau 2000 tahun lebih yang lalu mereka menanti bayi itu. Tetapi saatnya kita akan menanti kedatangan Raja Damai. Kita akan menanti Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, besar kekuasaannya. Itu yang sedang kita menanti kedatangannya kembali. Dan tadi kita membaca diumpamakan seperti seorang majikan yang akan meninggalkan rumahnya dan dia memberikan kepercayaan kepada hamba-hambanya untuk berjaga di rumah, melakukan aktivitas mereka. Demikian kehidupan saudara dan saya. Kita seperti hamba-hamba yang ditinggalkan oleh tuannya. Kita harus berjaga, kita harus waspada dan tetap mengerjakan tugas-tugas kita dengan setia. Kita tetap mengerjakan tugas-tugas kita dengan baik. Bukan berarti saat kita berjaga maka kita tidak buat apa-apa lagi. Kita tertidur dengan kesenangan-kesenangan kita. Tetapi Yesus mengatakan kepada kita sekalian pada Injil Lukas ini, pada saat hari itu akan datang, maka kita harus tetap mampu mengangkat muka kita di hadapan Tuhan. Pada ayatnya yang ke-28 dikatakan, apabila semua itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, penantian itu adalah saat yang tidak menyenangkan. Menanti itu saat yang membosankan bagi kita. Tetapi inilah yang Tuhan mau. Dalam kehidupan kita terus kita memperingati perayaan Advent untuk mengingatkan bahwa kita sedang menanti kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Dan pada saat hari itu datang, kita tetap mampu bangkit dan mengangkat muka kita karena itu adalah hari penyelamatan saudara dan saya. Jadi pada saat hari Tuhan datang kembali yang kedua, itu bukan hari kiamat, ya. Tetapi itu adalah hari penyelamatan bagi saudara dan saya. Berbicara tentang akhir zaman bukan berarti sudah kiamat, bukan. Tetapi itu adalah hari penyelamatan Tuhan bagi kita, di mana kita telah menyelesaikan tugas-tugas kita di dunia ini. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, akhir zaman kata Yesus adalah hari penyelamatan dan hari penebusan. Hari di mana semuanya telah selesai. Bukankah hari-hari ini kita seperti hamba yang ditinggalkan oleh tuannya? Kita diberi tanggung jawab memberitakan Injil. Kita diberi tanggung jawab bersaksi sambil menanti kedatangan Tuhan kembali. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita terus mau melakukan, bukan kita berdiam diri walaupun hari kedatangan Tuhan semakin mendekat.
Tapi apa yang Tuhan mau dari kehidupan kita saat hari itu datang, kita mampu bangkit, kita mampu tetap memandang kepada Tuhan. Karena kita hidup dalam firman Tuhan. Kita tetap menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita tetap setia melakukan tugas-tugas kita. Kita tetap berjuang mempertahankan iman kita. Kita tetap berperang menghadapi segala tantangan pencobaan hidup. Supaya kita didapati tidak tertidur oleh Tuhan. Kita didapati kita tetap sedang setia melakukan perintah-perintah Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, itulah tujuan akhir dari kehidupan saudara dan saya. Di mana hari kedatangan Tuhan, hari penyelamatan itu. Seorang olahragawan, ya, kalau dia ikut lomba tentu mereka sangat menantikan finish, tempat terakhir, tempat di mana mereka melihat kemenangan itu. Juga pemain bola gitu ya. Mereka juga membutuhkan gawang ya. Karena gawang kalau bahasa Inggrisnya katanya gol gitu ya. Kemenangan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Perlombaan harus sampai pada tujuan, pada finish, pada terakhir dari apa yang telah disediakan dalam perlombaan itu. Demikian juga kehidupan kita. Perjalanan iman kita sedang dalam menjalani perjalanan yang penuh dengan peperangan dan kita harus mampu sampai pada tujuan terakhir. Kita harus sampai pada garis finish. Di mana kita tetap berdiri kokoh mempertahankan iman kita. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, itulah yang hari ini kita memperingati Advent di mana kita sedang menanti hari penyelamatan itu. Di mana Tuhan Yesus sendiri yang akan datang menjemput kita, membawa kita ke tempat yang Dia sediakan. Tapi siapkah kita? Sehingga pada pagi hari ini kita kembali diingatkan oleh firman Tuhan. Untuk kita tetap berjaga, untuk kita tetap waspada, untuk kita tetap memberikan pengharapan kita yang sungguh hanya kepada Tuhan, hanya kepada firman Allah. Karena pada ayat 33 dikatakan langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Dalam kita menanti hari penyelamatan itu, maka kita harus tetap memiliki pengharapan di dalam firman Tuhan. Bahwa itu akan terjadi. Yesus akan datang kembali. Biarlah ini menjadi perenungan kita setiap hari. Tidak hanya pada Advent yang kita rayakan. Tetapi biarlah setiap hari itu Advent terjadi dalam kehidupan kita karena kita sedang menanti kedatangan Tuhan. Kalau tadi kita baca dalam Markus bagaimana hamba menunggu menanti. Enggak tahu kapan tuannya datang, entah malam, entah tengah malam. Dan demikian pun hari penyelamatan itu. Kita enggak pernah tahu. Malaikat enggak tahu, anak pun enggak tahu, hanya Bapa yang tahu. Kalau kita tahu, ya, firman Tuhan ini mengatakan demikian, maka marilah kita terus mau berjaga. Marilah kita terus mau menanti dengan sebuah pengharapan bahwa itu pasti akan terjadi. Karena firman Tuhan ya dan amin. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, lalu dalam penantian itu apalagi yang kita lakukan? Apalagi yang kita harus kerjakan? Pada ayat yang ke-34 dikatakan, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora,
dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Dalam menanti kedatangan Tuhan, mari kita menjaga diri kita dalam kekudusan. Mari kita mengizinkan Roh Kudus itu menuntun kita. Kita hidup seirama dengan Roh Kudus menjalani hari-hari kita, sehingga kita berkenan di hadapan Tuhan pada hari penyelamatan itu. Jangan menjadi jerat bagi kita. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, jaga dirimu. Berarti kita harus menjaga kehidupan kekudusan. Kita harus meninggalkan dosa. Karena Tuhan telah memberikan kepada kita penebusan. Dan biarlah kita tidak hidup dengan kesenangan-kesenangan dunia. Kita mau hidup di dalam kekudusan itu. Kita mau hidup berdamai satu dengan yang lain. Kita mau hidup di dalam kesucian itu. Betapa menyedihkan pada saat Tuhan datang pada hari penyelamatan itu. Kita nggak bisa berdaya. Kita terkejut. Kita bingung dan ketakutan seperti dalam pembacaan tadi. Mereka mati bukan karena kejadian-kejadian itu, tetapi karena ketakutan yang menyebabkan mereka mati melihat dahsyatnya Tuhan datang kembali di hari penyelamatan itu. Oleh sebab itu pada Advent ini, mari kita melihat diri kita. Jika masih ada hal-hal yang belum didamaikan, mari kita damaikan dalam hidup kita, maka semuanya akan berarti hari-hari Advent berikutnya yang kita akan jalani, bahkan perayaan Natal akan menjadi berarti dalam kehidupan kita. Karena kita menyelesaikan segala hal kedagingan kita yang tidak memuliakan Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan rindu kita hidup di dalam kepentingan Tuhan. Tuhan mau kita hidup di dalam persekutuan yang indah seperti tubuh ini, ya. Persekutuan kita seperti tubuh ini. Kalau mata kita sakit, pasti tangan kita dengan mengerjakan ya untuk melapkah, ya. Enggak ada ceritanya kalau kaki kita sakit, kemudian tangan bilang ya udah biar aja lah kamu sakit, gitu ya. Atau kita mau ke kamar mandi, ya kita bilang sama kaki, ya udah kamu tinggal aja gitu ya. Enggak ada. Tetapi apapun yang kita lakukan pasti tubuh kita ini berjalan sama kemanapun pergi. Demikianlah hidup kita dalam menanti hari penyelamatan itu. Mari kita hidup dalam persekutuan yang indah. Satu dengan yang lain, hidup damai satu dengan yang lain, hidup mengasihi satu dengan yang lain. Kita tidak hidup dengan pesta pora, tapi kita mau hidup rukun satu dengan yang lain. Sehingga pada hari penyelamatan itu kita tidak jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Bukan suatu hal yang mengejutkan dan tiba-tiba, karena Tuhan sudah menyampaikan kepada kita sekalian bahwa Dia akan datang kembali. Kapan? Gak ada yang tahu. Bagian kita berjaga, bagian kita menguduskan hidup kita, karena hanya orang-orang yang suci hatinya yang akan melihat Tuhan, kata Matius 5 pada ayat yang ke-8. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, lalu apalagi yang kita kerjakan dalam hari-hari penantian itu? Dikatakan pada ayat yang ke-36, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Berdoa dan berjaga. Inilah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Sehingga doa tidak hanya menjadi rutinitas kita,
Tetapi doa adalah kekuatan, doa adalah kuasa di mana kita akan berdiri di hadapan Tuhan pada hari penyelamatan itu. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, berdoa kadangkala kita menganggap hanya rutinitas. Itu kan hal biasa dikerjakan. Itu kan memang seperti itu gitu ya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan tuliskan supaya kita selalu berdoa, senantiasa kita berdoa, supaya kita beroleh kekuatan. Menghadapi hari-hari penyelamatan ini bukanlah hari-hari yang mudah. Begitu banyak hal yang harus kita hadapi. Kadangkala kita harus jatuh bangun menghadapi pergumulan hidup. Hari-hari yang kita jalani bukanlah perjalanan iman yang menyenangkan. Bukankah begitu banyak cobaan dan tantangan kita harus melalui setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Silih berganti pergumulan hidup. Itulah sebabnya firman Tuhan mengingatkan kepada kita sekalian untuk kita berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Pada Advent ini, mari kita menanti kedatangan Tuhan yang kedua, di mana kita akan mengalami penyelamatan itu. Mari kita mau tetap berdiri, mari kita tetap mau memandang kepada Tuhan pada hari penyelamatan itu. Kita tidak menjadi orang-orang yang ketakutan sehingga kita mati dan tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi marilah kita tetap waspada, setia mengerjakan tugas kita. Kita tetap bertanggung jawab melakukan semua talenta apapun yang Tuhan berikan kepada kita. Kita mau tetap mengerjakan sampai hari penyelamatan itu. Kiranya Tuhan akan menolong kita untuk tetap berjaga hari-hari ini. Karena kita tidak pernah tahu kapan Tuhan datang, kapan Tuhan akan menjemput kita. Tapi bagian kita berjaga dengan setia. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan, menanti kedatangan Tuhan adalah hal yang terus kita lakukan dalam hidup ini. Tidak hanya pada masa-masa Advent yang pertama, 2, 3, dan 4, tapi tiap-tiap hari dalam hidup kita. Maka kita perlu siap sedia untuk menanti kedatangan Tuhan. Ingat dan belajarlah bahwa Dia datang ke dalam dunia karena Dia mengasihi saudara dan saya. Dia datang ke dalam dunia karena Dia mau memulihkan hidup saudara dan saya. Dia datang ke dalam dunia supaya kita bisa melihat sebuah rencana indah yang Tuhan buat bagi hidup saudara dan saya. Mari Bapak Ibu saudara diberkati oleh Tuhan, kita ambil waktu sejenak untuk berdoa kepada Tuhan di Advent yang pertama ini. Mintalah supaya hati kita diberikan damai sejahtera oleh Tuhan. Mintalah supaya hari ini kita diberikan kekuatan kemampuan untuk memasuki masa raya Advent dan masa raya Natal dengan hati yang terus terarah kepada Tuhan dan fokus kepada Tuhan. Ada sebuah pujian yang mengatakan, Kau Bapa yang mengasihiku, kuasamu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untuk dapat melihat rencanamu Tuhan indah bagiku, bahwa Tuhan selalu ada di setiap jalan hidup saudara dan saya. Dengan pujian ini saudara-saudara sekalian, dan kami beri kesempatan jika ada Bapak Ibu saudara-saudara yang mau berdoa kepada Tuhan pada hari ini. Apapun yang sedang saudara hadapi, Desember bukanlah waktu yang harus mudah kita lewati. Tetapi kita percaya bahwa di bulan inilah bulan yang penuh berkat yang Tuhan buat bagi saudara dan saya. Untuk kita melihat bahwa ada sebuah rencana besar, rencana indah yang mau Tuhan lakukan bagi hidup saudara dan saya. Apapun itu, lewat tantangan, lewat persoalan, lewat sakit penyakit. Belajar untuk melihat
Ada rencana Tuhan yang indah yang Tuhan buat atas hidup saudara dan saya. Tiakan pujian ini saudara-saudara sekalian, ada waktu yang baik untuk kita berdoa. Kalau saudara melakukan itu, untuk berdiri tempat melakukan itu, ingin ke bangku anugerah, ingin berlutut di bangku anugerah sebagai wujud penyerahanmu kepada Tuhan, maka lakukanlah itu. Dan Tuhan ada di tempat ini untuk siap mendengar doamu, menjawab dan memberkati hidupmu. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencanamu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Tolong puji di saudara sekalian. Kau Bapa yang mengasihiku. Mari saudara sekalian kita berdoa kepada Tuhan. Ambil waktu dan kesempatan yang baik ini untuk memulihkan hidup saudara dan saya. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang Selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kita ulangi kor ini sekali lagi saudara sekalian. Kalau saudara mau datang di bangku anugerah untuk berdoa, lakukan itu. Ingin berdiri, lakukan itu. Dan saya akan berdoa untuk saudara-saudara sekalian. Ambil waktu yang tepat, waktu yang baik.
untuk berbicara kepada Tuhan. Hidup ini tidak mudah, tapi bersama dengan Tuhan, saudara dan saya bisa melaluinya. Hidup ini tidak gampang untuk dilewati, tapi saya mau katakan hari ini, bersama dengan Tuhan, dalam doamu kepada Tuhan, imanmu kepada Tuhan, itu akan memberikan engkau kemampuan melewati setiap tantangan. Kita akan pujian ini kornya sekali lagi saudara sekalian. Kalau engkau ingin ke bangku anugerah, lakukan itu. Ingin berdiri, lakukan itu. Dan saya akan berdoa untuk saudara-saudara sekalian. Kaulah segala-galanya Tuhan. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu Tuhan, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Hamba datang kepadamu Tuhan, berdoa untuk setiap kami yang menghampiri hadirat Tuhan. Baik kami yang ada datang di bangku anugerah, yang kami sudah selesai berdoa, bahkan yang sedang berdoa sekalipun. Engkau adalah Allah yang mengetahui segala sesuatu dalam hidup kami. Dan hamba berdoa kepadamu untuk setiap kami yang bertemu dengan Tuhan dalam doa. Di dalam nama Yesus, Tuhan jawab doa mereka. Kiranya Tuhan berikan mereka kemenangan, berikan mereka pengharapan dalam Tuhan. Berikan mereka damai sejahtera daripada Engkau Tuhan. Tak kala mereka menghadapi hal-hal yang mungkin menakutkan dalam hidup mereka. Bersyukur kepada Tuhan menjadi kekuatan penting atas setiap mereka yang sedang bertemu dengan Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap kami yang duduk tempat kami masing-masing, yang kami pun berdoa kepada Tuhan. Kiranya biarlah Tuhan akan memberkati kami. Tuhan menjawab doa-doa kami. Apa yang sedang kami doakan di tempat doa kami masing-masing Tuhan, kiranya hari ini di dalam nama Yesus, Tuhan mendengar doa mereka. Tuhan menjawab doa mereka Bapa. Kami serahkan semua hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Setiap kami yang sudah hadir hari ini, kiranya biarlah Advent yang pertama ini memberikan langkah dalam hidup kami untuk kami terus lebih setia kepada Tuhan. Dalam menanti kedatangan Tuhan, maka kami belajar untuk tidak berdiam diri, tapi kami belajar untuk mengikuti kehendak Tuhan, melakukan apa yang menjadi perintah-perintah Tuhan, dalam sebuah kesetiaan kepadamu Tuhan. Sehingga pada waktu hari itu datang, kami tidak takut dan gentar, karena kami tahu kami sudah melakukan apa yang Tuhan katakan. Dan kami tahu kedatangan Tuhan merupakan sebuah kemenangan bagi kami. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Terima kasih bagi hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, Mayor Nyonya Evelyn Tambu Bolon. Tuhan juga berkati. Tuhan terus urapi dalam kuasa-Mu, berikan kekuatan dan kesehatan. Dan kiranya dipakailah kami hamba-hamba-Mu untuk menjadi berkat-Mu atas umat-umat-Mu dan dimanapun kami melayani. Kami sudah mendengar Tuhan juga berkati kami sebagai pelayan dalam musik, singers, LCD, sound system, mengatur ibadah online, tim kolektan. Hamba berdoa Engkau berkati kami semua Bapa. Biarlah hidup kami terus memuliakan Tuhan. Bila doa kami terpujilah Tuhan.
Di dalam nama kami sudah bersyukur. Haleluya. Amin. Kita dengarkan pengumuman dari Bapak Ipito. Mari Pak. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan. Terpujilah Tuhan bahwa pada pagi hari ini kita sudah mengikuti ibadah Advent yang pertama. Minggu depan adalah Advent yang kedua dan sekaligus ada sampul persembahan Natal ya mungkin ya. Ada di belakang ya. Betul ya Bu. Jadi bisa diambil. Kemudian terima kasih kepada kedua hamba Tuhan yang sudah memimpin dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tanggal 4 ya betul ya, 4 Desember ya. Itu saya rasa ada ibadah khusus di tempat ini, khususnya orang muda ya. Betul ya? Orang muda itu yang punya gawe itu yang di belakang itu ya, Saudara Hendrik. Kemudian ada jadwal Natal ya. Jadi cara bacanya jadwal Natal ini sederhana aja. Yang Natal adalah Natal, yang ibadah Minggu adalah ibadah Minggu ya. Jadi supaya tidak bingung ya. Memang agaknya berdempetan khususnya di tanggal 24, 25, kemudian 31 ya. Jadi diperhatikan aja ya. Dan ini Natal ini sudah segera akan datang ya. Akan tiba ya. Pak Ketua mungkin mau membicarakan sesuatu? Ya, silakan. Nah, itu saya rasa yang lainnya itu aja yang dari saya. Sini aja, sini aja. Oke, terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Pada kesempatan hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kesempatan untuk kita semuanya sebagai panitia Natal untuk melakukan pengaturan segala sesuatu yang akan kita lakukan, terutama untuk bakti sosial dan juga mengelola perayaan Natal yang lainnya. Dalam hal ini kita sebagai panitia Natal tentu saja membutuhkan dukungan Bapak Ibu semuanya dalam hal untuk mengumpulkan dana Natal. Karena hal ini kita akan gunakan untuk dapat memperlancar kegiatan bakti sosial ataupun maupun keturen dan juga melancarkan semua ibadah Natal yang akan direncanakan dari awal hingga akhirnya. Sehingga apabila Bapak Ibu berkenan dan memiliki berkat yang luar biasa dari Tuhan, biarlah melalui kesempatan tersebut Bapak Ibu bisa mendukung melalui proposal Natal yang mungkin nanti apabila berkenan bisa minta ke kami panitia ataupun ke Ibu Yeni yang juga menjadi panitia Natal, sehingga kita percaya bahwa perayaan Natal pada kesempatan tahun ini dapat membawa perubahan dan mendekatkan setiap umat Tuhan lebih dekat kepada Tuhan Yesus Kristus. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih untuk informasi-informasi itu saudara-saudara sekalian. Kita terus doakan supaya kegiatan Natal kita dengan baik. Saya sudah disampaikan bahwa minggu besok kita ada persembahan Natal kita ya, Korps ini ya. Jadi sudah ada amplop-amplopnya itu. Ya, nanti bisa diatur tuh, ada kandidat sudah bawa tadi. Ya, tadi tolong nanti bisa diambil ya, saudara boleh ambil di belakang, dibawa pada hari Minggu besok, minggu depan. Minggu Advent yang kedua. Itu saudara-saudara sekalian, lalu kemudian besok ada kegiatan tadi kegiatan ibadah ya, ibadah. Saudara-saudara sekalian, saya harap sudah disiapkan dengan baik. Tapi ada beberapa hal yang harus kita bicarakan lagi nanti supaya semua dengan baik ya. Jadi saya dengar tuh pakai obor ya. Pakai obor. Tapi nanti hati-hati obornya karena dia agaknya hitam. Jadi kemarin tadi sudah diskusi kalau bisa kasih spiritus saja, jangan pakai minyak tanah. Kalau spiritus dia asapnya lebih kecil biasanya. Gitu, daripada minyak tanah itu kan dia kalau jadi hitam nanti kena di plafonnya atau kena ke muka, yang takutnya megang ini pas tiba-tiba kena ke mukanya. Jadi berhati-hati karena pakai obor katanya saya lihat. Ya, asapnya supaya nggak terlalu banyak juga. Jadi kalau terlalu banyak nanti mengganggu kita untuk ibadah selanjutnya. Karena di awal ya, sulunya di awal ya. Jadi tolong itu diperhatikan nanti. Coba kita lihat nanti gimana supaya lebih soft, dia punya asapnya tidak lebih banyak saudara sekalian ya. Jadi karena dia pakai obor. Supaya dia tidak terlalu hitam ke atas, dia hitam di plafonnya takutnya. Karena saya pernah begitu saudara, kalau selalu pelayanan kita pakai apa itu namanya lampu apa? Dokar ya.
Lampu dokar, so aku nggak ada lisan lampu dokar, besok pagi kita bangun hitam semua. Karena lampu nggak ada di korupsi itu, lalu kita itu pakai lampu dokar. Bangun pagi ya kok kita ada make up gitu ya, hitam saudara sekalian karena lampu, karena pakai lampu kayak obor begitu kita pakai, pagi-pagi kita hitam semua saudara sekalian. Memang itu menarik. Jadi kalau saudara perlu make up alami, pergunakanlah obor, pergunakanlah lampu dokar itu, supaya saudara bisa seperti itu. Ya, besok acaranya jam 5 ya, benar ya Pak Ketua BPGPS Rayon, jam 5 saudara sekalian. Jadi saudara-saudara, anak-anak muda boleh hadir dan datang, yang masih rasa muda boleh datang, yang ketua-tua itu pengamat lah ya, pengamat, mantan-mantan pemuda gitu lah ya, mantan pemuda juga ya hadirlah, bagian belakang duduk bolehlah gitu ya, ya kita nikmati karena besok yang datang juga tamu yang dari KPI London waktu dia mimpin mimpin Tomnas di Medan, maka dia juga yang akan datang ke Surabaya ini. Ya, sekarang lagi ada di Palu katanya saudara sekalian, kita di Palu dan besok akan berangkat dan menuju kota Surabaya. Jadi saudara-saudaraku boleh hadir dan datang ya. Ya, kita hadir, anak-anak muda boleh hadir dan datang, berikan waktu jam 5 sore acara akan dimulai di tempat ini. Kemudian yang berulang tahun saudara-saudara sekalian, tanggal 6 ada Shirley Natalia, lalu tanggal 8 ada Saudari Widya Wardani, lalu tanggal 9 ada Saudara Renaldi, tanggal 10 ada Bapak Rukimin. Ini yang berulang tahun pada sepanjang minggu ini saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati semua kita yang berulang tahun pada minggu ini, kiranya kita diberikan selalu sukacita dan berkat-berkat daripada Tuhan. Saya rasa itu saya saudara-saudara sekalian, ada ibadah sekolah minggu ya pastinya. Persiapan-persiapan latihan akan dilaksanakan dalam sepanjang bulan ini. Sudah jadwal-jadwalnya telah disiapkan dengan baik dan sebentar sore ada ibadah tebusan dalam rangka Advent yang pertama, dan kami masih mengundang Bapak Ibu saudara-saudara sekalian untuk hadir dalam ibadah tebusan untuk kita boleh bersyukur dan menikmati semua kebaikan-kebaikan itu dalam sebuah ibadah kita pada sore hari. Setelah itu saja Tuhan Yesus memberkati kita saudara-saudara sekalian. Kita akan terima dua berkat akan disampaikan oleh Ibu Maya kita sekalian. Seperti apa? Penjualan ya, penjualan makanan ya. Saya lihat yang jual makanan ini nggak pernah masuk ibadah lagi mereka. Ya, jual makanan ini bahaya juga nih Pak. Ya kan? Pak Ibito bilang wah itu nggak pernah kelihatan terus mereka. Dari mulai setengah pertama ya khotbah udah hilang-hilang terus nih. Tiap jual makanan hilang terus. Ya manusia bukan hidup dari roti saja. Ya, ada jual makanan saudara sekalian ya. Kita cari dana Natal tapi tetap melihat konteksnya paling di atas dulu, pemberi berkatnya kita lihat ya. Jadi tolong itu diperhatikan, kita ada jual makanan. Berapa harganya Bu? 15.000. Apa? Nasi pecel. Kalau pecel aja nggak boleh. Harga lebih murah ya. Baiklah, apapun nanti nikmatilah di bawah pohon mangga ya. Tuhan Yesus berkati kita saudara-saudara sekalian. Mari kita berdiri bersama-sama, kita terima dua berkat dari Ibu Mer Tembul. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk semuanya. Kami akan pulang, Tuhan akan menyertai, melindungi, tibakan rumah dengan keadaan selamat. Dan kami menyerahkan mereka yang berulang tahun sepanjang minggu ini pun Tuhan memberkati mereka. Damai sejahtera Tuhan, sukacita dari Tuhan menjadi bagian atas hidup mereka. Kami menyerahkan semua usaha pekerjaan dan aktivitas jemaat-jemaat Tuhan sepanjang minggu ke depan. Mulai dari anak-anak, orang muda, orang dewasa, para lansia, diberkatilah oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan telah sediakan berkat yang baru. Tuhan telah sediakan kekuatan yang baru bagi mereka untuk menjalani sepanjang minggu ke depan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Mulai saat ini sampai selama-lamanya Maranatha Yesus datang kembali. Amin, amin. Selamat pagi, Tuhan berkati.